Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Diki di channel Iki Dwi Official. Nah, kali ini Kak Diki akan membahas materi garis singgung lingkaran kelas 8 SMP ya. Untuk sebelum ke pembahasannya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya, agar Kak Diki lebih semangat lagi untuk bikin video-video kreatif dan edukasinya ya. Oke, kita langsung aja ke ininya. Nah ini, oke, garis singgung itu adalah garis yang menempel pada si lingkaran. Contohnya kalau di kehidupan sehari-hari, yaitu kastrol yang ada pada timba atau sumur-sumur zaman dahulu yang pakai katrol, terus pakai sepeda atau rantai motor. Nah itu ya contoh-contohnya. Nah, jadi kesimpulannya, garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik. Titik tersebut dinamakan titik singgung lingkaran. Setiap garis singgung lingkaran selalu tegak lurus terhadap terhadap jari-jari diameter yang melalui titik singgungnya. Garis singgung lingkaran. Nah ini titik persinggungannya ya. Kalau garisnya ini garis singgungnya itu membentuk sudut siku-siku. Nah itu, sehingga untuk mencarinya mudah, yaitu pakai rumus teorema Pythagoras saja, karena kan teorema Pythagoras itu berlakunya itu untuk segitiga siku-siku. Nah ini adalah rumus teorema Pythagorasnya ya. Nah terus, jadi kedua garis singgung lingkaran yang ditarik dari sebuah titik di luar lingkaran mempunyai panjang yang sama. Nah ini berarti garis singgung yang ini sama garis singgung yang ini tuh panjangnya tuh sama ketika ditarik. Dan ini, nah jika kita lihat segitiga OAB, berarti nah ini OB itu adalah sebagai jaraknya ya. Jarak ini ke sininya berapa, itu adalah garis hipotensia kalau di segitiga siku-sikunya atau garis miring. Dan ini AO nya adalah sebagai jari-jari dan AB nya sebagai garis singgung. Oke, kita lanjut ke contoh. Ketika ada hal seperti ini, terus jika diketahui jari-jari lingkaran R adalah 5 cm, di sini R nya itu 5 cm, terus dan jaraknya atau garis miringnya adalah 13 cm, tentukan panjang garis singgung AB. Nanti nanyakan ini, jadi tinggal menggunakan teorema Pythagoras saja. Nah berarti AB kuadrat sama dengan OB kuadrat. OB itu garis miringnya dikurangi jari-jari AO kuadrat. Nah terus AB sama dengan akar 13 kuadrat dari AO nya, panjang AO, dikurangi 5 kuadrat dari jari atau AO nya, panjang AO. Nah ini kuadrat ini dari sini ya, agar ininya hilang kuadrat di AB nya, jadi dipindah ke sini. Nah terus 13 kuadrat adalah 169 dikurangi 25 dari 5 kuadrat. Nah 169 dikurangi 25 yaitu 144, terus diakarkan menjadi 112 cm. Nah itu, terus
luas segitiga OAB, yaitu luas segitiga itu setengah alas kali tinggi. Nah ini adalah rumusnya. Nah setengah, 5-nya adalah jari-jari alasnya, terus tingginya adalah garis singgung yang tadi 12. Nah tinggal dioperasikan aja, 12 dibagi 2 nih. Nah ini terus tinggal 5 dikali 1 kan 5, berarti 5 dikali 6 yaitu 30. Nah cukup gampang kan. Nah ini jadi luas ininya adalah 30. Oke, kita langsung ke garis singgung persekutuan luar dengan keterangan yaitu L itu adalah panjang garis singgung persekutuan luar. Nah L itu adalah garis singgung persekutuan luarnya, terus K nya adalah jaraknya, jarak lingkaran pertama ke lingkaran kedua, terus jari R besar yaitu adalah jari-jari lingkaran besar, terus R kecil adalah jari-jari lingkaran kecilnya. Oke, ini contohnya. Kalau contoh ininya di ini ya, di sepeda motor ya, rantainya. Oke, garis singgungnya berapa? Nah yaitu kita lihat dengan segitiga SPQ, segitiga SPQ, segitiga SPQ ya. Oke, ini gimana untuk menentukannya? Yaitu cara menentukannya yaitu dengan L kuadrat sama dengan PQ atau K yang ini jaraknya dikurangi R dalam kurung R besar dikurangi R kecil kuadrat. Nah kenapa? Karena kan di sini R besar itu di sini ya. Nah di sini. Nah sehingga itu akan diturunkan, akan bercermin ke bawah. Berarti otomatis di sini itu adalah R besar dikurangi R kecil. Nah itu begitu agar ke bawah ininya isi garis cerminannya. Nah gitu. Itu untuk mencari garis singgung persekutuan luarnya. Nah terus ini adalah untuk mencari salah satu ininya, misalkan jarak jari-jari kecil, jari-jari besarnya. Nah itu jari-jari lingkaran besar dan jari-jari lingkaran kecilnya bisa di sini. Dan ini untuk mencari yang L kuadrat adalah untuk mencari garis singgung persekutuan luarnya. Nah itu. Oke, kita lanjut aja ke contoh soal. Nah jika contoh soalnya adalah seperti ini, pada gambar di samping di atas ya, salah nulis di atas. AB adalah garis singgung persekutuan luar dua lingkaran yang berpusat di P dan Q. Hitunglah panjang AB. Nah berarti hitung panjang yang ini. Oke. Nah agar kita tahu letaknya, yaitu berarti tinggal 7 dikurangi 2, berarti kan 5. Nah otomatis di kisaran di sini, misalkan di sini dah, misalkan 5-nya ini, berarti ini masih 90 derajat. Jadi di sini jarak P
ke sininya, yaitu adalah 5. Oke. Nah, berarti pakai rumusnya jadi tetap L kuadrat. Ini sudah dikuadratkan ya, berarti L sama dengan akar P Q kuadrat dikurangi dalam kurung R dikurangi R kuadrat. Nah, PQ-nya adalah panjang PQ-nya adalah 13 dikurangi dalam kurung R besarnya adalah 7 dikurangi R kecilnya adalah 2. Nah, ini ya, yang tadi itu kan 5 nih, harusnya 5, ada lagi ini tuh. Nah, ini yang ini karena ini KDK dilangsungin jadinya 25 itu dari ini 5 kuadrat kan 25, terus 13 kuadrat adalah 169, tinggal 169 dikurangi 25 itu 144. Nah, tinggal diakarin. Akar 144 adalah 12 cm. Nah, itu jadi panjang garis singgung L nya adalah 12 cm. Nah, itu gampang untuk mencari garis singgung persekutuan luar. Sekarang garis singgung persekutuan dalam. Nah, oke. Garis singgung persekutuan dalam yaitu garis singgungnya adalah menyinggung ke dalam ini adalah garis singgungnya, garis singgung ke dalam itu ke dalam. Nah, sekarang perhatikan segitiga SPQ. S P sama Q. Oke. Kenapa ada garis SPQ? Nah, ini yaitu di sini kan ada R kecil dan ini ada R besar. Ketika R besar itu panjangnya P sampai A kan. Nah, ketika si A sampai S itu R kecil, jadi otomatis R besar ditambah R kecil. Nah, itu jadi ini tetap aja ini 90 derajat ya. Nah, jadi lihat segitiga yang ini 50. Berarti lihat segitiga yang PSG. Nah, ininya tetap yang ini dalamnya, persekutuan dalamnya, persekutuan garis singgung dalamnya. Nah, berarti D kuadrat sama dengan P Q kuadrat dikurangi dalam kurung R plus R kecil kuadrat. Nah, itu perbedaannya. Kalau persekutuan luar itu dikurangi si R nya, kalau persekutuan dalam itu ditambah, karena kan cerminannya itu ke atas lagi, ke atas si garis singgungannya. Nah, itu oke, dimana D itu adalah garis singgung persekutuan dalam dan K itu adalah jarak kedua titik pusat kedua lingkaran, dan R besar adalah jari-jari lingkaran pertama dan R besar adalah jari-jari lingkaran kedua atau lingkaran kecil. Nah, oke, kita lanjut ke contoh soalnya, yaitu diketahui dua lingkaran dengan jari-jari 14, berarti yang R besarnya adalah 14 dan R kecilnya adalah 4. Tentukan panjang garis singgung persekutuan dalam kepada
kedua si lingkaran tersebut jika jarak antara kedua titik pusatnya adalah 30 cm. Nah, jarak ini kesininya adalah 30 cm. Oke, caranya gimana? Yaitu kita tinggal tambahkan. Berarti kan si jari-jari A kesininya kan 14. Tapi untuk menggapai ininya, nanti di sini tambah dengan si R kecilnya itu 4. Nah, berarti di sini. Nah, berarti 14 ditambah 4 yaitu 18. Nah, berarti tinggal mencari yang ininya. Oke, kita di sini aja langsung. Nah, karena panjang PQ-nya 30, langsung dikuadratin ya, karena di sininya juga hilang si kuadratnya, sudah tidak ada lagi. Berarti langsung dikuadratin. Berarti panjang PQ-nya 30 kuadrat dikurangi dalam kurung 14 tambah 4 kuadrat. Nah, 14 ditambah 4 yaitu 18. 30 kuadrat berarti 900 dikurangi 18 dikuadratin 324, maaf. Nah, 900 dikurangi 324 sama dengan, bukan sama dengan, yaitu hasilnya sama dengan 576. Terus dikuadratin jadinya 24 cm. Boleh dicek. Jadi garis singgung lingkaran dalamnya adalah 20. Nah, misalkan yang ditanyakannya ini, misalkan yang ditanyakannya jarak. Nah, kalau misalkan jarak pakainya yang ini, yang PQ untuk persekutuan dalam ya. Nah, terus untuk salah satu R nya menggunakan yang ini untuk mencari salah satu R nya, itu sama aja. Yang persekutuan luarnya juga, cuma bedanya ini di sini plus minusan ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini ke panjang sabuk lilitan minimal yang menghubungkan dua lingkaran. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai seorang tukang bangunan mengikat beberapa pipa air atau mungkin juga beberapa tong minyak kosong untuk memudahkan mengangkatnya. Nah, contohnya misalkan ada contoh di samping, misalkan seperti ini. Nah, kedua kaleng masing-masing berdiameter 14 cm diikat dengan tali agar terikat sempurna. Tentukan panjang tali minimal yang diperlukan. Nah, berarti ini diameternya 14 ya. 14, ini juga 14. Oke, berarti tinggal jawab. Nah, oke. Untuk panjang sabuk lilitan itu yaitu menggunakan rumus ini. Kenapa? Nah, AB karena kan ini AB panjang ini ke sini, ke tengah-tengah si jari-jari ditambah ini. Nah, terus setengah keliling. Nah, ini setengah ini ditambah setengah ini tuh, maka nah itu
aja, tinggal 14 tambah 14 kan diameternya. AB di sininya tuh sama ya, berarti panjang sini ke sini itu sama ini tuh 14 diameter. Nah terus setengah keliling BC tambah setengah ini itu sama dengan pi kali D ya, itu sama aja dengan satu keliling lingkaran, berarti 28 ditambah 22/7 dikali 14. Ini dicoret aja, jadi hasilnya 2 dikali 22 44 ditambah 28 hasilnya 72 cm. Nah jadi panjang tali lilitan yang diperlukan adalah 72 cm. Nah itu ya, ini untuk masalah yang sabuknya dua ya, apa lingkarannya. Nah itu, nah mungkin itu aja dari Kak Diki. Kalau misalkan kurang paham boleh menulis di kolom komentar. Oke. Terus jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya, agar Kak Diki lebih semangat lagi bikin video-video edukasi dan kreatifnya. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.